Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fitriani dengan NIM SSI 202303557. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan review paper yang berjudul Developing NLP Powered Chatbot Application for MSMI Legal Literacy. Paper ini sangat relevan dengan bidang kita karena membahas bagaimana teknologi informasi menjadi solusi bagi permasalahan nyata di masyarakat. Dalam presentasi ini, saya akan membagi penjelasan ke dalam 8 bagian utama, diawali dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kemudian masuk ke subjek dan objek penelitian, metodologi yang digunakan, hasil utama penelitian, dan diakhiri dengan kesimpulan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang mendasari penelitian ini. Yang pertama, UMKM merupakan pilar vital ekonomi nasional. Dalam hal ini, peneliti menekankan bahwa UMKM adalah tulang punggung perekonomian yang memberikan kontribusi besar bagi negara. Namun, posisi yang vital ini seringkali tidak dibarengi dengan perlindungan sistematis yang memadai, sehingga keberlangsungan bisnis mereka menjadi beresiko. Yang kedua, rendahnya literasi hukum menghambat perkembangan bisnis. Banyak pelaku UMKM yang tidak memahami regulasi dasar seperti kontrak kerja atau perlindungan hak cipta. Ketidaktahuan ini bukan hanya soal administrasi, tapi bisa menyebabkan kerugian finansial yang besar jika mereka terjebak dalam sengketa hukum di kemudian hari. Yang ketiga, akses informasi hukum seringkali mahal dan lambat. Selama ini, konsultasi hukum dianggap sebagai barang mewah yang sulit dijangkau oleh pengusaha kecil karena biayanya yang sangat tinggi. Selain itu, proses mendapatkan jawaban dari ahli hukum seringkali memakan waktu lama, padahal dunia bisnis membutuhkan keputusan yang cepat. Yang keempat, dibutuhkan media informasi hukum yang praktis dan mandiri. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak akan sebuah sistem informasi yang bisa memberikan edukasi hukum secara mandiri dan real time. Chatbot berbasis NLP hadir sebagai solusi digital yang efisien untuk menjembatani kesenjangan informasi tersebut tanpa terbatas ruang dan waktu. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana membangun sistem literasi hukum bagi UMKM. Yang kedua, bagaimana efektivitas chatbot berbasis NLP dalam hal ini. Yang ketiga, bagaimana tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem. Lalu, kita memasuki bagian batasan masalah. Penelitian ini menetapkan batasan yang jelas agar pengembangan sistem tetap fokus dan mencapai hasil yang optimal. Yang pertama, fokus pada pembuatan chatbot legal literasi untuk UMKM Indonesia. Sistem ini dikhususkan untuk menjawab kebutuhan literasi hukum pelaku UMKM di Indonesia, sehingga konten yang disediakan sangat spesifik pada regulasi lokal. Dengan batasan ini, chatbot dapat memberikan informasi yang lebih akurat dan relevan dibandingkan jika harus menjawab masalah hukum secara umum atau global. Yang kedua, dikembangkan dengan metode RAD, yaitu proses pengembangan dibatasi pada kerangka kerja Rapid Application Development atau RAD untuk memastikan aplikasi selesai dalam waktu singkat namun tetap berkualitas melalui iterasi yang intens. Fokusnya adalah pada keterlibatan pengguna dalam merancang prototipe agar hasil akhirnya benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Yang ketiga, menggunakan TF-IDF atau Time Frequency Inverse Document Frequency dan GPT-4o Mini untuk NLP. Dari sisi teknis, pengolahan bahasa alami hanya menggunakan kombinasi algoritma TF-IDF untuk pencarian dokumen dan model GPT-4o Mini untuk menyarikan jawaban. Lalu yang terakhir, pengujian pada 24 pengguna. Ruang lingkup pengujian dibatasi pada 24 responden terpilih untuk mengukur aspek fungsionalitas, kegunaan, serta kecepatan akses sistem. Melalui batasan subjek pengujian ini, peneliti dapat menarik kesimpulan yang valid mengenai tingkat penerimaan teknologi ini di kalangan target penggunanya. Selanjutnya, kita menuju pada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang ada, penelitian ini memiliki 3 tujuan utama yang ingin dicapai. Yang pertama, mengembangkan chatbot literasi hukum bagi UMKM.
Penelitian ini bertujuan menciptakan asisten digital yang mampu memberikan edukasi hukum secara instan dan mandiri bagi para pelaku usaha. Yang kedua, menerapkan metode RAD untuk efisiensi pengembangan. Tujuannya adalah membuktikan bahwa kerangka kerja RAD dapat mempercepat siklus pengembangan sistem tanpa mengurangi kualitas interaksi dengan pengguna. Yang ketiga, menganalisis akurasi jawaban dan kepuasan pengguna. Di sini, peneliti ingin mengukur sejauh mana keandalan informasi yang dihasilkan chatbot, serta bagaimana tingkat kenyamanan pengguna saat berinteraksi dengan sistem tersebut. Selanjutnya, kita memasuki bagian subjek dan objek penelitian. Subjek pada penelitian ini yaitu 21 praktisi UMKM dan 2 ahli hukum. Penelitian ini sangat kredibel karena melibatkan 21 pelaku usaha sebagai calon pengguna dan 2 ahli hukum untuk memvalidasi isi kontennya. Dengan keterlibatan pakar, jawaban chatbot ini bukan sekedar hasil generat AI tanpa dasar. Objek penelitian adalah aplikasi chatbot. Objek yang diteliti adalah prototipe aplikasi chatbot itu sendiri, mulai dari antarmuka hingga kemampuan dalam memproses bahasa alami. Sekarang kita masuk ke bagian metode penelitian. Di sini peneliti menggabungkan kerangka kerja pengembangan sistem, teknologi cerdas, dan teknik evaluasi yang sangat lengkap. Yang pertama, ada model RAD atau Rapid Application Development. Di sini ada beberapa langkah-langkahnya. Yang pertama ada Requirement Planning atau perencanaan kebutuhan. Ini merupakan tahap awal yang digunakan untuk memetakan masalah literasi hukum yang benar-benar dihadapi pelaku UMKM di lapangan. Tujuannya agar fitur yang dikembangkan nantinya benar-benar menjadi solusi tepat guna bagi mereka. Yang kedua, ada user design atau desain pengguna dan prototype development atau pengembangan prototipe. Di sini, peneliti merancang antarmuka dan alur chat sedemikian rupa agar terasa natural seperti berbicara dengan konsultan hukum. Prototipe ini dibuat agar pengguna bisa memberikan masukan sebelum aplikasi benar-benar selesai dibangun. Selanjutnya, ada iteratif konstruksi. Pada tahap ini, coding aplikasi dilakukan bersamaan dengan AI atau mesin LLP ke dalam sistem. Proses ini dilakukan berulang kali untuk memastikan setiap respon yang dihasilkan sudah cerdas dan akurat. Yang keempat, ada implementation. Ini merupakan tahap terakhir yang merupakan tahap di mana pemasangan sistem pada server agar bisa diakses oleh pengguna secara luas. Peneliti memastikan transisi dari tahap pengembangan ke tangan pengguna berjalan dengan mulus tanpa kendala teknis. Selain model RAD, juga ada penerapan NLP, yaitu Natural Language Processing. Yang pertama ada Text Processing atau pemrosesan teks, yaitu mengolah input bahasa manusia menjadi data terstruktur. Yang kedua ada Pattern Matching atau pencocokan pola, yaitu mencocokkan pertanyaan pengguna dengan basis pengetahuan hukum. Yang ketiga ada Response Generation atau pembuatan respon, yaitu memberikan jawaban otomatis yang relevan secara real time. Lalu di sini juga ada teknik pengumpulan. Yang pertama ada studi literatur, yaitu mengumpulkan regulasi dan undang-undang terkait UMKM sebagai basis data. Yang kedua ada kuesioner, yaitu menggunakan kuesioner terstruktur untuk mengukur kepuasan pengguna. Yang terakhir ada observasi, yaitu mengamati kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam memahami hukum. Selanjutnya, di sini ada metode pengujian atau evaluasi. Pada penelitian ini menggunakan 2 metode pengujian, yaitu black box testing. Di sini penguji berfokus pada fungsi fitur seperti memastikan tombol kirim atau menu navigasi bekerja 100% sukses. Peneliti hanya melihat hasil akhir dari setiap input tanpa harus membongkar struktur coding yang rumit. Lalu ada sistem usability scale atau SUS, yaitu evaluasi ini melibatkan 24 pelaku UMKM untuk mengukur tingkat kemudahan dan kenyamanan aplikasi secara ilmiah. Dengan skor SUS, peneliti bisa menyatakan secara kuantitatif apakah aplikasi ini sudah layak disebut sebagai aplikasi yang ramah pengguna atau belum.
Sekarang kita masuk ke bagian yang paling dinantikan, yaitu hasil utama penelitian. Di sini peneliti melakukan evaluasi multidimensi untuk memastikan kualitas sistem dari berbagai aspek. Yang pertama ada uji akurasi NLP mendapatkan F1 skor sebesar 86,4%. Hasil ini menunjukkan bahwa chatbot memiliki kemampuan yang sangat tinggi dalam memahami konteks pertanyaan hukum dan memberikan jawaban yang relevan. Yang kedua, uji usability atau SUS, skornya yaitu 71,98 termasuk dalam kategori good. Berdasarkan Questionnaire System Usability Scale, aplikasi ini meraih skor 71,98 yang berarti berada di atas rata-rata standar kegunaan sebesar 68. Skor ini mengkonfirmasi bahwa antarmuka chatbot mudah dipelajari dan nyaman digunakan, bahkan oleh pelaku UMKM yang awam teknologi sekalipun. Yang ketiga, uji performa, waktu muat halaman hanya 2,1 detik. Dari sisi teknis infrastruktur, sistem menunjukkan performa yang sangat responsif dengan waktu muat hanya 2,1 detik. Kecepatan ini sangat penting dalam sistem informasi modern untuk mencegah pengguna merasa bosan atau meninggalkan aplikasi saat mencari informasi hukum yang mendesak. Yang keempat, ada uji fungsi, yaitu 100% fitur berjalan di via black box testing. Melalui pengujian black box, peneliti memastikan bahwa seluruh fitur mulai dari input pertanyaan hingga modul live chat berfungsi dengan sempurna tanpa ada kesalahan logika. Keberhasilan 100% ini memberikan jaminan bahwa aplikasi siap digunakan secara luas oleh masyarakat tanpa kendala teknis yang berarti. Sebagai penutup dari review ini, saya akan menyampaikan kesimpulan akhir dari penelitian tersebut yang dirangkum ke dalam 3 poin utama. Yang pertama, metode RAD efektif mempercepat siklus pengembangan. Peneliti menyimpulkan bahwa penggunaan metode RAD terbukti sangat ampuh untuk menghasilkan aplikasi dalam waktu yang singkat tanpa mengorbankan kualitas. Hal ini dimungkinkan karena adanya komunikasi dua arah yang terus-menerus antara pengembang dan pengguna, sehingga kesalahan desain bisa diperbaiki sejak dini. Yang kedua, chatbot NLP mempermudah akses informasi hukum UMKM. Teknologi NLP yang diterapkan berhasil mengubah dokumen hukum yang tadinya membosankan dan sulit dipahami menjadi percakapan yang interaktif. Chatbot ini hadir sebagai asisten digital yang membuat para pelaku UMKM kini bisa mendapatkan jawaban hukum secara mandiri, kapan saja, tanpa harus menunggu waktu yang lama. Yang ketiga, sistem terbukti layak dan diterima baik oleh pengguna. Secara keseluruhan, berdasarkan hasil uji kepuasan dan performa, sistem ini dinyatakan sangat layak untuk diimplementasikan secara luas. Para pengguna merasa terbantu karena aplikasi ini memberikan rasa aman dalam menjalankan bisnis lewat literasi hukum yang mudah diakses. Demikian presentasi review paper dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.